hari ini. Pertama, sebelum kita masuk di materi kita, pemaparan kita materi inti, sebelumnya aku mau untuk sedikit review dari perbincangan DG kita bulan lalu. Nah, bulan lalu kita sudah bicara soal ini, hanya melalui salib Kristus kita itu memperoleh keselamatan. Nah, sedikit review juga, kita waktu kemarin berbicara soal kalau Allah itu tidak bisa disuap dengan perbuatan baik kita. Nah, ingat kan Yesaya 64 ayat 4 itu soal bahwa perbuatan baik kita itu seperti kain kotor gitu loh. Dan sehingga ia itu tidak mau menerima kita dan sesuai keadilannya, kita tuh layak dihukum. Nah, tapi kemarin kita juga sudah bahas nih, kalau ternyata Yesus itu menggantikan kita, satu-satunya cara supaya kita bisa diselamatkan adalah dengan cara Yesus dihukum, sehingga kita tidak jadi dihukum. Dan hanya melalui dia saja keselamatan itu bisa kita dapatkan. Nah, di situ kita dibuat dari ciptaan old jadi ciptaan baru. Dan ada satu, buat yang mungkin kemarin belum dengar juga, ada yang baru juga. Kita kemarin ada satu quote yang memorable dari Agustinus bulan lalu, yaitu Tuhan memberikan kita perintah yang sulit, bahkan mustahil untuk kita lakukan, agar kita sadar apa yang seharusnya kita cari darinya, yaitu anugerahnya. Nah, kira-kira itu brief review yang bisa tak sampaikan untuk materi yang sebelumnya. Dan kita sekarang mau coba masuk untuk materi yang hari ini. Nah, hari ini itu bicara soal apa? Nah, teman-teman kan sudah dapat kan yang di-share di grup youth itu. Nah, kita hari ini akan bicara soal anugerah, grace. What's so amazing about grace? Nah, di dalam pemaparan kita kali ini akan aku bagi jadi dua bagian. Jadi tentang anugerah itu sendiri, indah dan agung, dan apa yang membuat keselamatan yang dilakukan oleh Allah dalam Yesus Kristus itu menjadi indah dan agung bagi manusia yang berdosa. Nah, yang kedua, kita akan bicara soal jaminan. Jaminannya apa bagi kita? Yang menjamin kita bahwa semua berkat keselamatan itu akan menjadi benar-benar milik kita, untuk kita nikmati, untuk kita alami, baik di dunia yang sekarang ataupun di dunia yang akan datang. Nah, ini aku langsung masuk aja di bagian yang pertama ya pemaparan ini. Jadi masuk di anugerah. What's so amazing about grace? Nah, yang pertama kita akan bicara soal ini. Jadi di dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu ada justification. Istilahnya itu pembenaran dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di dalam justification ini ada apa sih? Nah, seperti yang dibilang di Roma 8 tadi, Roma 8 ayat 1 bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Dan kan kita kan berdosa. Nah, tapi waktu kita percaya pada Tuhan, keselamatan itu kita tidak ada lagi dihukum karena yaitu kita ditebus. Nah, ini ada satu kutipan dari Katekismus Heidelberg, pengakuan iman reform yang personal dan pastoral banget. Nah, itu aku ambil dari pertanyaan nomor 60 dan ini pasti juga sangat memorable juga. Ada pertanyaan, bagaimana kamu menjadi benar di hadapan Allah? Dan ini aku langsung bacain aja. Ini menurutku sangat menyentuh sih, dan semoga juga buat kalian bisa merasakan kesan anugerah yang besar itu dari perkataan ini. Jadi hanya melalui iman sejati kepada Yesus Kristus, walaupun hati nuraniku menuduh aku telah berdosa sedemikian hebat terhadap semua perintah Allah dan tidak pernah menaati satupun perintah itu, dan walaupun aku masih memiliki kecenderungan pada segala sesuatu yang jahat, walaupun aku tidak layak, berdasarkan anugerah semata, Allah mengkaruniakan dan memperhitungkan kepada saya pemuasan yang sempurna, kebenaran dan kekudusan Kristus. Nah, ini ada penekanan lagi, seolah-olah aku tidak pernah berbuat dosa atau menjadi pendosa. Seolah-olah aku selalu taat dengan sempurna seperti halnya Kristus telah taat demi aku. Nah, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menerima karunia Allah ini dengan hati yang percaya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang mendasari semuanya ini, dan nggak tahu menurut kalian gimana, tapi ini bagiku ini sangat personal banget sih. Dan di dalam Kristus dosamu itu ditebus 100%, dosa masa lalu, dosa masa sekarang, bahkan dosa masa depan yang ya mungkin akan kita lakukan itu.
itu ditebus oleh Allah. Dan ini suatu hal yang luar biasa ketika kita membicarakan soal justification, pembenaran. Dan di sini kita ingat lagi ayat Yesaya 64 ayat 4 bahwa perbuatan baik kita itu seperti gombal. Nah, jadi ini istilah gombal ini sebenarnya cuma lebih disederhanakan saja. Istilah aslinya katanya lebih buka-bukaan itu ya. Jadi lebih istilah aslinya itu bilangnya bukan cuma kain kotor kalau misalnya di ayatnya itu di terjemahan Ibraninya itu pembalut kotor. Jadi sekotor itu kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita kasih perbuatan baik itu sama kayak kita ngasih kain kotor kepada Allah, ngasih kain kotor lagi. Jadi kayak penghinaan gitu malahan. Tapi di dalam justification ini, pembenaran ini, kita itu jadi berkenan pada Allah bukan karena jasa kita, namun karena jasa Kristus. Itu satu hal pertama yang luar biasa, dapat dari anugerah Allah, keselamatan Allah. Dan kita akan langsung ke poin yang kedua, ada yang luar biasa lagi. What's so amazing about grace adalah ini, diangkat anak oleh Allah. Jadi ada adoption. Kita bukan hanya berstatus sebagai orang benar di hadapan Allah, tapi ini makin personal jadinya. Jadi kita ini bisa panggil Allah itu sebagai Bapa. Dan ini adoption, setelah kita percaya kita bukan hanya menerima berkat pembenaran, ditebus dari dosa, tapi juga dijadikan anak. Dan sejak kita diselamatkan, kehidupan Kristen kita itu dimulai dan kehidupan Kristen itu adalah tentang relasi dengan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ini ada satu bagian ayat di dalam Roma 8. Nah, Roma ini kalau mungkin teman-teman tahu, Roma ini adalah salah satunya ada teolog yang bilang kalau puncak dari pemberitaan Alkitab itu di Roma. Dan puncaknya lagi di Roma, itu adalah pasal ke-8. Nah, di Roma 8 ayat 15 ayat 17 ini kita diajak untuk yakin. Nah, isinya ini akan aku bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan akhirnya kita di sini bisa menyimpulkan, sebenarnya apa sih intinya dari kehidupan Kristen kita setelah kita ditebus, yaitu adalah relasi. Nah, mungkin kita di sini bisa membandingkan kekristenan itu dengan mungkin kepercayaan lain, keyakinan yang lain, yang mengisi kehidupan agama mereka itu dengan harus melakukan ini, harus melakukan itu, supaya diterima oleh Allah atau diperkenan oleh Allah. Dan inilah yang merupakan salah satu pembeda antara kekristenan dengan yang lain. Kekristenan ini sungguh-sungguh menekankan relasi. Nah, ini bukan relasi yang berarti kita melupakan aturan yang ada di Alkitab ya. Maksudnya semua yang kita lakukan itu semua itu didasarkan oleh relasi. Jadi kita nggak terpaksa untuk melakukan A, B, C apa yang diperintahkan oleh Allah di Alkitab. Tapi kita itu karena sudah dikasih Allah, makanya kita mengasihi Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8-19. Itu sebuah kebenaran yang luar biasa gitulah. Dan ini ada pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam hati kita masing-masing, tidak perlu dijawab, cuma perlu kita renungkan aja. Nah, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen dan bagaimana kehidupan Kristen? Adakah relasi personal sebagai anaknya Bapa? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sederhana tapi dalam ya. Dan itu sih. Jadi berkat yang kedua, berkat yang luar biasa dari anugerah keselamatan Allah itu adalah diangkat sebagai anak. Kehidupan rohani kita bukan lagi tentang aturan tapi menjadi sebuah relasi antara Bapa dan anak. Dan untuk poin yang terakhir, yang ketiga, apa yang amazing dari anugerah. What's so amazing about grace adalah persatuan. Nah, istilahnya itu union with Christ. Jadi dia itu bukan cuma menebus kita dari dosa, mengalahkan kematian bagi kita, bukan cuma mau menjadikan kita anak, tapi sekarang itu waktu kita percaya pada Kristus,
yaitu mau tinggal di dalam hati kita melalui iman karena perbuatan Roh Kudus sih. Dan ini adalah suatu hal yang membuat kita ini sebenarnya dalam kehidupan Kristen kita itu menjadi tidak pernah bosan gitu loh untuk berrelasi dengannya. Nah, bayangkan ya, jadi kayak kita yang terbatas itu disatukan dengan Allah yang tidak terbatas, dan ya bersatu dengan Kristus itu indah sekali sih menurutku. Jadi ada ikatan yang tidak terpisahkan antara kita dengan Kristus setelah kita percaya. Nah, ini bukan hanya untuk diselamatkan dari dosa dan kematian, tapi Kristus itu mau tinggal di hati kita, bersatu bersama-sama dengan kita. Dan ini persatuan dengan Kristus ini seringkali digambarkan di Alkitab. Banyak sekali penggambarannya di Alkitab. Misalnya di dalam Alkitab digambarkan sebagai pernikahan. Nah, di Perjanjian Lama itu kan ada cerita bangsa Israel itu seakan-akan jadi mempelainya Allah. Jadi ada kayak sebuah kesatuan gitu. Di Perjanjian Baru itu pun juga ada bangsa Israel, umat-umat pilihan Allah yang sudah percaya dalam nama Yesus itu akan mengalami istilahnya gereja itu ada pernikahan dengan anak domba Allah, kayak istilahnya itu disatukan, penggambarannya begitu. Dan ada lagi di Yohanes 15 ayat 5 itu juga keren banget. Jadi kita itu persatuan dengan Kristus itu digambarkan seperti buah anggur yang menyatu di ranting-rantingnya. Jadi Yesus pernah bilang, I am the true vine, dan kamu adalah branches-nya. Jadi Yesus itu pokok dari anggurnya itu, dan kita itu ranting yang akhirnya menghasilkan buah. Dan tanpa Kristus, tanpa Yesus, kita tuh tidak mungkin akan menghasilkan apa yang baik gitu loh. Jadi kalau ini kita ingat soal ilustrasi ini, gambar true vine ini, pokok anggur ini, kita jadi ingat sama Filipi 1 ayat 6. Jadi segalanya itu dimulai dari Allah. Allah yang memulai, Allah juga akan mengakhirinya sampai akhirnya. Dan ini juga ada satu ilustrasi lagi, itu soal pondasi. Jadi kita tuh dalam kesatuan dengan Kristus digambarkan sebagai Kristus sebagai pondasi, dan kita itu sebagai bagian-bagian bangunan yang lainnya. Jadi keren banget kan, maksudnya ini sangat saking tidak bisa terpisahkannya kita dengan Kristus, itu ada banyak penggambaran yang seperti ini gitu. Dan yang terakhir mungkin ini menggambarkan gereja sendiri. Gereja itu sendiri itu adalah tubuh Kristus. Kristus yang menjadi adalah kepalanya. Jadi ini sebenarnya bukan cuma bicara soal personal antara kita dengan Allah, tapi juga personal antara kita dengan sesama kita, jemaat, sesama orang-orang beriman, orang-orang yang percaya dalam Kristus. Jadi ini tadi kalau kita bahas yang dari pertama justification, terus kita bahas lagi yang adoption, diangkat jadi anak, kita boleh panggil Allah sebagai Bapa, sampai bersatu dengan Kristus ini, itu kayak rasanya benar-benar personal banget gitu kan ya. Dan ini itu ada dua fakta yang setelah perenungan itu menjadi luar biasa. Jadi ketika kita bersatu dengan Kristus, itu kan artinya kita itu tidak pernah sendirian. Jadi Tuhan itu nggak pernah jauh dengan kita. Tuhan itu ada di hati kita. Dia itu mendirikan kerajaannya, berdiam di hati kita. Dan yang kedua, yang nggak kalah luar biasanya lagi itu bahwa kita itu bisa mengalami kepuasan di dalam Allah. Nah, ini mungkin lebih bicara soal itu ya, existential longing gitu ya. Jadi kita itu sebagai manusia itu, ya ini nggak tahu, ini pasti kita punya sih. Maksudnya ada suatu kerinduan yang di dalam hati kita yang kita tuh mungkin susah untuk mau ngomong, aku ini rindu, ada sesuatu yang aku rindukan, tapi aku nggak bisa ngomong, ini artinya apa ini? Nggak bisa menjelaskan kepada orang lain. Nah, orang-orang mungkin akan mencoba memuaskan kerinduan itu, mungkin dengan hal-hal misalnya kayak uang, dengan kehormatan, dengan apapun itu, tapi tetap aja nggak bisa merasakan, aku puas, benar-benar puas, nggak bisa. Nah, di sini kita aku pribadi itu kayak merasakan sih, ini aku sudah 2 tahun kerja di kontraktor, dan kayak merasa kayak setelah lulus kuliah itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh, kayak ada sesuatu yang jadi kerinduanku, tapi kayak aku susah untuk menjelaskannya apa itu, dan ini tidak jelas. Dan
tapi ada kerinduan itu. Nah, di sini aku jadi teringat seorang tokoh yang beberapa kali kita DG kita sudah kutip juga. Nah, dia itu Agustinus ya. Jadi kita ini discipleship grupnya kita lumayan Agustinian ya. Ya, jadi dia tuh pernah bilang, Agustinus, Engkau telah menciptakan kami ya Tuhan untuk dirimu. Hati kami tidak akan pernah tenang dan hati kami itu selalu gelisah sampai hati kami itu bisa memperoleh peristirahatan di dalam Engkau. Dan ya ini sesuatu yang menurut ini benar sih. Maksudnya Alkitab pun berkata, misalnya dalam mengkhotbah, Allah itu menaruh benih kekekalan dalam hati kita, sehingga kita itu kita itu punya roh dan hasratnya nggak mungkin bisa dipuaskan dengan hal-hal yang fana di dunia ini. Nah, disinilah doktrin kesatuan dengan Kristus itu menyentuh hati kita. Jadi kita itu nggak pernah kita tuh bisa dipuaskan karena Kristus itu yang tak terbatas itu mau tinggal di dalam hati kita. Dan ini paling jelas ya di dalam Yohanes 17 ayat 21 dan Galatia 2 ayat 20. Kalau di Yohanes 17 itu bilang waktu Yesus berdoa sama para murid itu Yesus bilang bahwa aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Dan ini kayak relasinya ini makin personal banget ya. Dan indah banget sih. Jadi 3 itu sesuatu yang indah dan ini kutip lagi dari Agustinus. Nah, kita mungkin merasa ya kalau misalnya sekarang sudah percaya sama Tuhan, sudah percaya sama Yesus. Tapi kayak merasa Tuhan itu kok jauh ya, Tuhan itu kok aku nggak bisa merasakan dia ya, kok rasanya dia tuh di sorga jauh sana dan kayak susah untuk menjangkau dia. Nah, di sini Agustinus mengatakan sesuatu perkataan yang luar biasa. Jadi dia bilang gini, aku tidak menemukan dikau di luar, ya Tuhan, karena aku keliru. Aku mencari engkau di luar, padahal engkau ada di dalam hatiku. Dan ini mungkin ada sedikit, bukan sedikit ya, agak panjang, tapi menurutku ini sangat menyentuh sih, sangat luar biasa maksudnya. Jadi ini perkataan Agustinus juga yang ada di bukunya yang terkenal, Confession. Nah, aku bacakan ya. Apa lagi yang engkau kehendaki ya jiwa, dan apalagi yang engkau cari di luar, apabila dalam dirimu telah engkau miliki kekayaan, sukacita, kepuasan, kepenuhan, dan kerajaanmu, kekasihmu yang engkau inginkan dan engkau cari. Bersukacitalah dan bergembiralah, lantaran di hatimu engkau ingat dia. Engkau miliki dia sedemikian dekat dengan dirimu, dambakanlah dia di sana, di hatimu, sembahlah dia di sana. Janganlah mencari dia di luar dirimu. Karena kalau tidak demikian, kamu hanya akan menjadi ambyar serta kelelahan dan tidak akan menemukan dia ataupun menikmati dia lebih aman, lebih cepat, atau lebih akrab daripada dengan mencari dia di dalam dirimu. Dan ini suatu yang luar biasa sih. Ini soal kesatuan dengan Kristus ya. Jadi kita sudah bahas 3, itu tadi berkat what's so amazing about grace itu ada pembenaran, ada adoption, kita diangkat jadi anak, relasi makin personal, dan akhirnya kepenuhan yang lebih lagi, kita disatukan dengan Kristus itu lebih personal lagi, lebih memenuhi kepuasan hati kita yang terdalam. Nah, itu 3. Tapi setelah kita pikir-pikir lagi, ada problem sebenarnya. Ada problem. Nah, bagaimana kita bisa menikmati anugerahnya itu? Nah, ini pertanyaan sederhana juga, tapi juga penting ini. Ada perbedaan sekedar tahu tentang anugerah keselamatan itu apa saja dengan mengalami dan menikmati anugerah itu. Dan ini ada seorang filsuf entah siapa, pokoknya aku dulu ingat Ravi Zacharias pernah kutip dia ini. Dia tuh bilang gini, perjalanan terjauh yang ditempuh seseorang itu bukanlah perjalanan antara bumi ke bulan, namun antara pikirannya sendiri ke hatinya. Nah, ini kayak deep banget ya maknanya. Maksudnya apa yang kita tahu itu belum tentu hati kita itu benar-benar alami, belum tentu hati kita benar-benar rasakan gitu. Dan pertanyaannya dari semua yang luar biasa itu, bagaimana supaya Allah dan anugerahnya bisa menjadi sesuatu yang bisa kita alami dan nikmati secara personal, bukan sekedar tahu, tapi ada perubahan internal dan radikal di dalam hati kita. Dan pertanyaannya, jaminannya itu apa bagi kita? Apa jaminannya bahwa kita itu bisa mengalami keselamatan dari Allah itu? Nah, Alkitab itu jelas ya, dari diri kita sendiri,
kita tidak pernah bisa mengusahakan anugerah-anugerahnya. Alkitab itu sampai menyebut manusia itu berdosa yang bukan cuma buta, tapi Efesus 2 ayat 1 itu berkata manusia itu mati secara rohani. Jadi kalau orang mati, gimana caranya menginginkan Allah? Melihat aja tidak bisa. Nah, gimana? Dan apakah benar kita sama sekali nggak menginginkan Allah? Oh, Alkitab menjawab ya. Dan ini ada banyak ayat Alkitab yang berkata soal ini. Orang berdosa nggak mampu memahami hal rohani. Pikiran orang berdosa itu sia-sia dan pengertian kita itu gelap. Alkitab bilang gitu, buta oleh berhala sehingga kita tidak mampu melihat anugerah Allah. Dan salib Kristus itu malah sebagai orang kita yang berdosa itu malah jadi batu sandungan. Kok Allah mati? Kok itu jadi omongan? Kok jadi kemenangan? Padahal Allahnya mati. Dan yang terakhir yang paling terkenal juga Roma 3 ayat 21 sampai 23 dan serentetan ayatnya itu berkata tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bahkan di Roma 1 ayat 18 sampai 25 itu intinya bilang bahwa orang berdosa itu membenci Allah. Nah, pertanyaannya gimana kalau sudah kayak gini? Kan jaminannya apa? Wong dari kekuatan kita sendiri tidak bisa. Nah, sekarang kita bicara soal itu. Jaminan keselamatannya itu apa? Jadi akhirnya kembali semua kepada Allah sendiri, anugerahnya. Allah yang pertama-tama bekerja dari dalam hati kita, menghidupkan kita. Nah, Efesus 2 ayat 4-5 ini bicara soal Allah membangkitkan kita, memberikan kita kehidupan yang baru. Kalau tadi di Efesus 2 ayat 1 itu bilang kalau Allah itu kalau kita itu mati kan dalam dosa. Nah, tapi di ayat keempat dan kelima ini dibilang kalau kita itu hidup lagi, dibangkitkan oleh Allah. Baru kita bisa melihatnya, menginginkannya dan menikmatinya. Dan ini tadi seperti yang dibilang tadi Filipi 1 ayat 6, semua itu dimulai olehnya. Dan dia yang memulai segala sesuatunya itu akan mengakhiri juga semuanya dengan sampai tuntas. Bahkan sejak kekal lebih radikal lagi ya ini. Bahkan sejak kekal Allah telah merencanakan keselamatan kita. Ini suatu hal yang luar biasa juga. Di dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kembali lagi, semua itu akhirnya balik kepada kekuatannya Allah, Injil, kekuatan Allah yang beranugerah. Sehingga kita itu bisa diselamatkan. Ini soal memberikan hati yang baru juga. Jadi hati kita itu sebelum dipercaya pada Yesus, sebelum kita bisa melihat anugerah Allah yang indah itu, hati kita tuh kayak digambarkan sebagai batu gitu. Jadi satu ayat yang juga keren di Yeskiel 36 ayat 26 itu bilang Allah akan memberikan, aku akan memberikan kamu hati yang baru, memberikan kamu roh yang baru. Jadi Allah mengubah hati kita yang seperti batu, jadi hati kita yang lunak, hati kita yang menjadi seperti daging, hati yang lemah lembut untuk membuka hati bagi kebenaran-kebenaran dan keindahan anugerah Allah itu. Dan ini juga sebenarnya ada sama juga ya di pasal berikutnya Yeskiel 37 itu Yeskiel waktu itu dapat penglihatan dari Allah, melihat tulang belulang yang tiba-tiba itu bisa hidup sendiri, hidup, jalan, terus tiba-tiba muncul daging, muncul urat saraf dan sebagainya, terus jadi manusia biasa. Dan itu kayak menggambarkan bahwa ya itu sama sekali bukan dari manusianya gitu loh. Tapi Allah itu melakukan mujizat, membangkitkan rohanian kita yang mati. Dan ini juga digambarkan di Yohanes 3 itu sebagai kelahiran baru. Jadi kelahiran baru memulai kehidupan baru. Kita dulu kalau sebelum lahir kan nggak pernah minta apa-apa, nggak bisa menolak, nggak bisa menerima. Tapi waktu kita dilahirkan itu kita memulai kehidupan kita. Sama seperti kehidupan kerohanian kita. Kita dilahirkan kelahiran baru, berarti kita mengalami kehidupan rohani yang baru. Itu, dan akhirnya kita bisa yakin hanya karena anugerahnya, sola gratia. Itu sebuah jargon yang sangat terkenal sekali ya. Hanya anugerah Allah Tritunggal saja kita bisa menikmati keselamatan kita, dan semuanya itu menjadi indah melihat anugerah karena bukan kita yang melakukannya, karena semua yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Kita bisa menikmati keselamatan, ditebus dari dosa dan sebagainya itu. Dan yang kedua, kita itu bisa hidup optimis karena Allah. Nah, ini yang menarik juga, kekristenan itu selalu memulai dari manusia yang pesimis dengan kemampuannya sendiri, baik dalam mendapatkan keselamatan dan urusan sehari-hari,
Tapi selalu melihat optimis karena ada Allah yang berkuasa dan mampu membuat kita itu optimis. Mampu membuat kita itu apa ya? Karena Allah sendiri kekuatannya dan rencana yang nggak pernah gagal itu untuk berhasil. Jadi suatu kebenaran yang luar biasa. Dan lagi yang ketiga, kita juga mengalami janji-janjinya yang lain. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, kan apa ya? Ini Roma 8 ayat 32 bicara. Allah aja sudah memberikan yang terbaik buat kita supaya kita itu diselamatkan, yaitu dirinya sendiri. Yesus Kristus mati di salib menebus dosa-dosa kita. Apalagi untuk hal yang kroco-kroco dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu pasti Tuhan penuhi kebutuhan kita. Ini salah satu percikan dari berkat keselamatan. Dan yang terakhir, ini yang sebagai dasar dari semua kehidupan Kristen kita, Christian life kita itu bisa berelasi dengan Allah setiap hari. Kita sudah diterima oleh Allah, kita dapat datang kepada Allah tanpa takut sama Dia akan menolak kita. Itu di Ibrani 4 ayat 14-16. Dan Yesus menjadi perantara. Kebenarannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran kita juga. Kita jadi anaknya, kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa. Dan kita disatukan dengan Dia selama-lamanya. Tidak akan terpisahkan. Dan ya, itu kira-kira itu pemaparan materi kita hari ini. Sebelumnya, terima kasih sudah mendengarkan dan saya serahkan ke teman-teman yang lain.